berada. Semoga dengan keberkahan yang manakib ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala hajat kita, Amin. merinci akhirat, dan memudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Amin ya Amin. rabbal alamin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di dalam kitab Pengesabah wa amma al alifusani fi hadza syahri al al imanu. Jadi Pengesabah dalam kitabnya, sedangkan alif ya huruf alif yang kedua pada bulan ini yaitu bulan Rabiul Tsani itu bermakna al-imanu atau iman. Menurut sahabat penting ini mengutip. Pertama langsung dikutip oleh pengesabah Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang tadi saya bacakan dalam mukadimah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah. Secara spesial dan khusus, pengusaha sering sekali menyampaikan ayat Al-Quran ini, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita garis bawahi, perlu kita camkan, dan perlu kita renungkan. Allah memerintahkan orang-orang beriman agar masuk Islam secara keseluruhan. Kata Abah, kalau diperintahkan masuk berarti masih di luar. Kembali ditegaskan oleh pengusaha Abah. Dan ini adalah firman Allah. Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, wahai orang beriman, masuklah Islam secara keseluruhan. Garis bawahi, masuk Islam secara keseluruhan. Jadi kalau mau masuk Islam secara keseluruhan, totalitas, ya sempurna, paripurna, yaitu harus masuk ke dalamnya. Masuknya dengan apa? Kata apa? Dengan talqin. Kalau yang lain bagaimana yang belum talqin? Ya Islam juga, tapi tidak sempurna, tidak paripurna, tidak secara keseluruhan. Namanya yang paling populer ada Islam KTP. Suka tidak suka, mau tidak mau, terima tidak terima, ini firman Allah. Dan yang menyampaikannya adalah wakil Allah. Hadirin ikhwan wal akhwat. Di dalam kitab ini pengusaha mendefinisikan iman itu terbagi atas lima. Lima, perhatikan ini ya. Lima. Yang pertama, imanu matbu'in atau iman matbu', yakni iman yang tetap yang dimiliki oleh malaikat, yang dimiliki oleh para malaikat. Perhatikan ibu-ibu semuanya ya. Iman matbu, ini imannya para malaikat. Bagaimana imannya? Tetap, nggak bertambah, nggak berkurang. Sesuai dengan yang diperintahkan dan ditugaskan oleh Allah kepadanya. Itu iman para malaikat. Yang kedua, imanu maksumin atau iman maksum. Ya, kita sering mendengar di khotaman itu Sayyidina Maksum. Ya, Sayyidina Maksum itu siapa? Gitu. Kiai Irfan Jidni menuliskan kitab Fadilah-Fadilah di dalam ayat di dalam apa nama Akudul Juman Amalia Mursyid mensyarah kitab itu. Beliau juga mempertanyakan ke pengusaha, siapa Imam Maksum? Siapa Sayyidina Maksum itu di Tawasul? Setelah la ilaha illa anta, selawat, lalu ila rati Sayyidina Maksum. Siapa Imam Maksum itu? Sayyidina Maksum itu. Nah, waktu itu dijelaskan, yaitu merujuk kepada mursyid. Jadi banyak ikhwan yang menambahi. Gitu ya. Sering saya mendengar Sayyidina Maksum Abaos gitu.
yang nggak salah ya, nggak salah. Tapi saya nggak pernah mendengar dari lisan pengesabah Sayyidina Masum Abah Hanom gitu. Jadi saya Sayyidina Masum, Sayyidina Masum. Sebagaimana yang diperintahkan di dalam uraian Ukudul Juman itu, ya seperti itu. Kecuali ada makluman Abah ditambahkan gitu. Itu saya. Ya. Kalau ikhwan akhwat yang lain atau para wakil talkin mau yang lain silahkan. Nah, saya mendengarnya seperti itu. Ya. Kata Kiai Irfan Zidni, yaitu merujuk kepada mursyid. Nah, sebenarnya ini ya, sebenarnya menurut keyakinan saya dan menurut petunjuk gitu, Sina Masum itu apa? Ahli silsilah. Gitu. Iman maksum. Ahli silsilah bukan hanya mursyid bihazas zaman, tapi ahli silsilah itu semua Sayyidina Masum. Tuh. Nah, sekarang yang berada dengan tengah-tengah kita sekarang adalah silsilah ke-38 Hardus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Maksum. Tuh. Kalau umum kita memahaminya, ya, kalau umum kita memahaminya, imannya para nabi itu, ya maksum itu. Maksum itu iman yang selalu bertambah. Ketika dapat wahyu bertambah, kita dapat wahyu bertambah. Iman maksum gitu ya. Yaitu imannya para nabi gitu. Nah, kemudian perhatikan pelan-pelan. Kemudian imanu makbulin. Nah, iman makbul, yakni iman yang naik turun, yang keluar masuk, yazidu wa yankus, yang dimiliki orang mukmin, orang beriman. Tuh. Kemudian yang berikutnya imanu maukufin, iman maukuf. Maukuf itu yakni iman yang ditangguhkan, ya, yang dimiliki oleh para ahli bid'ah. Imannya akan ditetapkan ketika dia berhenti untuk berbuat bid'ah. Dan yang terakhir, imanu mardudin. Ya, imannya yang ditolak. Siapa ini? Yang dimiliki oleh orang munafik. Itu dalam kitab pengesabah. Jadi iman yang tetap milik malaikat, iman yang terus bertambah milik nabi, iman yang keluar masuk itu untuk umat mukmin ya, orang mukmin. Iman maukub itu adalah untuk yang ditangguhkan ada ahli bid'ah. Iman mardudin itu yakni iman yang ditolak oleh apa yang dimiliki oleh orang munafik ya. Munafikun, orang-orang munafik. Nah, sering kita dengar lalu ada perdebatan publik gitu ya. Kalau imannya pengesahaba itu masuk kategori mana? Sedangkan iman Nabi itu selalu bertambah, imannya wali itu ya itu dia bertambah ketika berbuat taat dan bisa berkurang ketika berbuat maksiat. Nah, umum begitu. Umum memahaminya imannya wali itu ya bisa bertambah bisa berkurang. Bertambah kalau dia berbuat taat, berkurang kalau dia berbuat maksiat. Bedanya dengan masyarakat umum ya, dengan makom umum kalau wali ya semakin semakin dia terperosok cepat bertobat dan tidak mengulangi lagi itu seperti itu. Nah, lalu imannya Abah itu di mana? Gitu. Apakah di Masum milik para nabi? Apakah di apa? Makbulin yang miliknya para mukmin atau para wali? Nah, ini ya. Ada ikhwan yang meyakini bahwa Abah itu imannya iman maksum. Ya. Tapi kalau kalau menyatakan begitu mesti pakai ilmunya, ya, mesti pakai dalilnya gitu. Jangan ikut-ikutan. Ya. Oh, ikut-ikutan gitu. Nah, kembali lagi ikhwan wal akhwat rahimakumullah, imannya pengesabah itu walian mursidah itu ya, wali yang mursyid itu ya, itu ahli silsilah itu, maksum, khusus. Imannya selalu bertambah. Tapi seorang mursyid, seorang hamba Allah,
Semakin bertambah usianya, semakin kuat imannya, ya, semakin berkurang ibadah lahirnya. Tuh. Makanya para wali itu ketika masa tuanya itu merindukan masa-masa mudanya. Ketika sedang getol-getolnya ibadah syariat. Tapi ketika seumur seiring dengan usia dunianya, maka ibadah lahirnya semakin berkurang, tapi imannya, marifatnya semakin tinggi. Tuh, gitu. Maka kita lihat ya, Abah Hanom, ya, semakin tinggi kedudukan marifatnya tadi disampaikan ketika saya Qadir Jalani wafat. Kalian perluaskan ruangan ini, berlaku sopanlah karena hadir. Ya. Yang tidak kalian tamuku banyak yang tidak kalian lihat itu. Nah itu ya, semakin tinggi ma'rifatnya. Nah, perhatikan ya. Hadirin ikhwan wal akhwanikumullah, ada yang menarik di dalam kajian kitab itu ya. Ada yang menarik nih, perhatikan. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Nah, di dalam kitab itu pengarang sahabat mengutip itu. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Abah menegaskan dalam kitab beliau itu tidaklah beriman ya, sempurna. Ya. Tidaklah beriman secara sempurna kalian itu ya kita kita ini kecuali aku di sini disebutkan Nabi Muhammad SAW lebih kita cintai daripada orang tua, daripada anak-anak, bahkan dari seluruh umat manusia. Kalau tidak sampai kita bisa menempatkan Nabi itu adalah di atas segala-galanya, maka iman kita belum sampai sempurna. Iman maksum tadi ya. Belum sampai sempurna kita. Kemudian pengusaha baja mengutip ya, hadis Nabi, la yuminu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, pertanyakan di dalam diri kita sendiri. Apakah kita sudah mencintai ikhwan itu atau akhwat itu lebih daripada mencintai diri kita? Atau kita masih mencintai diri kita, bahkan mengagumi diri kita, mengagumi ilmu yang kita miliki, mengagumi amalia yang kita miliki? Nah, jawabnya ada diri kita masing-masing. Abah menyampaikan ya, dalam kitabnya, Nabi bersabda, tidak akan sempurna iman kalian sampai Nabi Muhammad lebih kalian cinta daripada keluarga kalian semuanya. Bahkan kepada umat manusia. Tidak akan sampai iman sempurna itu kalau tidak mencintai saudaramu itu lebih daripada diri kamu sendiri. Masya Allah. Kitab ini kitab kitab wali ya. Kitab para wali itu. Kitab yang dikarang oleh pengesabah ini. Nah, hadirin ikhwan wal akhwanikumullah, bagaimana prakteknya? Gitu. Apakah kita sudah menempatkan cinta kita itu di atas segala-galanya kepada Nabi atau masih belum? Wah, inilah keluargaku, wah inilah bapakku, ah inilah anakku, ah inilah pamanku, ah inilah cucuku. Apa masih seperti itu? Nah, pengesabah menjelaskan bahwa iman yang sempurna tidak akan terwujud sehingga ia tidak meyakini akan tingginya martabat dan kedudukan Nabi Muhammad SAW lebih utama daripada kedudukan seluruh anak, seluruh orang tua, keluarga, dan seluruh umat manusia. Siapa yang tidak berkeyakinan seperti ini, maka ia bukanlah seorang mukmin yang sejati. Hadirin ikhwan wal akhwanikumullah. Kemudian Nabi bersabda, perhatikan. Kemudian Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, thummal ladhi yalunahum, thummal ladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasi di masaku, kata Nabi. Ya, yaitu generasi para sahabat. Kemudian yang mengikuti mereka, kemudian yang sesudah mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau kita tadi diperintahkan untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, ya,
Dalam hadis ini tersirat kita harus mencintai juga orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan orang yang mengikuti para sahabat. Jadi kita diperintahkan oleh oleh Nabi ya untuk mencintai Nabi dan mencintai orang yang ikut kepada Nabi, yang ikut kepada Nabi, yang ikut kepada Nabi, ya ikut kepada Nabi sampai kalian menempatkan cinta kalian itu di atas segala-galanya termasuk terhadap keluarga kalian. Itu. Singkat ceritanya, apakah kita sudah menempatkan cinta kita kepada pengesahabah itu lebih kita cintai daripada keluarga kita, anak kita, ya, orang tua kita, saudara-saudara kita, dan semua para ikhwan, para umat manusia. Apakah sudah sebegitu? Mungkin kita masih terbesit, ini bapakku, ini ibuku, ini adalah anakku. Nah, renungkan masing-masing itu. Apakah kita mencintai abah itu se- sebagai bapak? Apakah sebagai ahli silsilah? Nah, apakah kita sudah menempatkan cinta kita kepada abah itu lebih kita cintai daripada orang tua kita? Pertanyakan kepada diri kita masing-masing ya. Kita masih belajar, sama-sama belajar. Nabi menjelaskan terbaik juga orang yang mengikuti beliau, yakni sahabat beliau, dan terbaik pula orang yang mengikuti mereka. Demikian seterusnya, yang ikut mereka, yang ikut mereka, yang ikut mereka. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah, kita ikut kepada yang ikut sehingga kita pun menjadi ikut mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, kita mengagungkan orang yang mengagungkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'addada wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fauzul azim." Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Perhatikan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran surat At-Taubah ayat 100. Kemudian Allah juga berfirman, Laqad radiyallahu Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahtas syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon itu. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Quran Surat Al-Fat ayat 18. Hadirin ikhwan walakharahimakumullah. Oleh karena itu, pengersaan Abah kembali menegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minau walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabaro. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman dan semua orang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kehancuran. Quran Surat Nuh ayat 28. Inilah hakikat Ahlul Bait yang disampaikan oleh pengesah Abah ialah orang yang pernah masuk ke rumahku. Orang yang pernah masuk rumahku itu maksudnya bukan hanya fisik pernah masuk ke madrasah, tapi orang yang masuk udkhulu bisilmi kafah, masuk lewat pintu yang hanya satu, yaitu talqin zikir. Mereka itulah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang berjanji setia di bawah pohon, yaitu talqin zikir.
mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran ini. Inilah bagian daripada kita mencintai Ahlul Bait, mencintai murid-murid pengesah Abah atau anak-anak pengesah Abah, baik itu secara ruhani maupun secara jasmani, dan lebih tepatnya lagi adalah secara ruhani. Karena bapak kita, ruhani kita adalah pengusaha Baos Qaddasallahu Sirah, Ratu Syekh Muhammad Abdul Ghausipullah Masrul Qaddasallahu Sirah. Tempatkanlah cinta kita kepada beliau di atas cinta kita pada keluarga kita, para ahli silsilah. Kalau kita ikut mencintai beliau dan beliau mencintai yang mencintai, maka kita ikut terbawa mencintai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.